Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Linda Mariani, mahasiswi Universitas Hamzah Wadi semester 2 PG PAUD. Pada kali ini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan, di mana yang pertama, apa itu filsafat secara harfiah dan etimologi. Secara harfiah, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yang berbunyi filosofia, yang berarti cinta akan hikmah, yaitu ilmu yang mengkaji tentang pertanyaan-pertanyaan umum, misalnya penalaran secara umum, eksistensi, dan lain sebagainya, yang dimana ungkapan ini pertama kali diungkapkan oleh Pythagoras. Yang kedua, filsafat secara etimologi. Secara etimologi, filsafat juga berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang berarti filan berarti cinta, dan filosofia berarti kebijaksanaan. Jadi bisa dikatakan filsafat itu cinta akan kebijaksanaan, di mana seorang filsuf itu adalah orang yang cinta akan kebijaksanaan. Di dalam filsafat ini kita biasanya menggunakan metode pertanyaan-pertanyaan secara umum. Contohnya, mengapa sesuatu itu bisa terjadi dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Kita berlanjut ya untuk pertanyaan kedua, apa itu filsafat pendidikan? Jadi filsafat pendidikan itu adalah ilmu filsafat yang mempelajari tentang hakikat pelaksanaan dan pendidikan, di mana biasanya yang kita pelajari di filsafat pendidikan ini yaitu latar belakang, tujuan, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Dan metode yang biasa digunakan yaitu menganalisis secara kritis dan manfaat pendidikan. Kita lanjut ya untuk membahas tentang cabang-cabang kaedah dalam ilmu filsafat pendidikan, yang diantaranya itu ada aksiologi, ontologi, epistemologi, ada logika, estetika. Yang pertama, aksiologi. Aksiologi itu merupakan cabang ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu, pengetahuan itu sendiri, dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Dan adapun ontologi dalam filsafat pendidikan yaitu tentang bagaimana memberikan pengajaran, bimbingan dalam proses belajar untuk mencapai suatu pendidikan dengan tujuan ke arah yang lebih baik ke depannya. Adapun epistemologi dalam filsafat pendidikan itu adalah teori tentang suatu kebenaran atau pengetahuan, atau dapat diartikan sebagai cara atau metode untuk memperoleh suatu kebenaran atau pengetahuan. Yang selanjutnya itu logika. Apa itu logika? Yaitu dalam bahasa Latinnya logika scientia atau ilmu logika. Itu adalah ilmu yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Dan selanjutnya itu ada estetika, yaitu cabang filsafat pendidikan yang membicarakan definisi, susunan, dan peranan keindahan khususnya di dalam seni. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Apa sih hubungan antara filsafat pendidikan dengan pendidikan itu sendiri? Jadi filsafat itu merupakan pengetahuan tentang pendidikan. Awalnya filsafat ini bukan termasuk istilah filsafat pendidikan, karena pada sejarahnya segala yang berkaitan dengan disiplin ilmu itu disebut dengan filsafat. Seiring dengan berjalannya waktu, filsafat ini pecah ke beberapa bagian, ada yang eksakta, sosial, humaniora, dan ada yang agama, termasuk juga pendidikan. Dan awalnya pendidikan itu hanya satu, yaitu seni dan etika dan nilai. Adapun filsafat itu merupakan tujuan dari pendidikan, karena filsafat adalah kebijakan dari segala apapun ilmu. Sedangkan pendidikan merupakan tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri. Di sini saya mengutip dari pendapat dari Imam Barnadib, hubungan antara filsafat pendidikan dengan pendidikan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu hubungan keharusan.
di mana hubungan keharusan ini bersifat mencari nilai-nilai ideal atau cita-cita yang lebih baik, sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia. Pendidikan bertindak mencari arah yang lebih baik dengan berbekal teori-teori pendidikan yang diberikan antara lain oleh pemikiran filsafat. Yang kedua itu hubungan dasar pendidikan. Filsafat mengadakan tinjauan yang luas terhadap realita termasuk manusia. Jadi dibahaslah antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Konsep-konsep itu selanjutnya menjadi dasar atau landasan penyusunan tujuan dan metodologi pendidikan. Sebaiknya pengalaman pendidik dalam realita menjadi masukan dan pertimbangan bagi filsafat untuk mengembangkan pemikiran pendidikan. Filsafat memberikan dasar-dasar dan nilai-nilai yang sifatnya dasolen yang seharusnya, sedangkan praksis pendidikan berusaha mengimplementasikan dasar-dasar tersebut, tetapi juga memberikan masukan dari realita terhadap pemikiran ideal pendidikan dan manusia. Jadi ada hubungan timbal balik di antara keduanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.